Ulangan 18. Imam-imam, orang-orang Lewi, dan seluruh suku Lewi tidak akan mendapat bagian ataupun milik pusaka bersama orang Israel. Mereka akan makan dari persembahan bakaran kepada Yahwe dan apa yang menjadi milik pusakanya. Mereka tidak mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Yahwe sendirilah milik pusakanya, seperti yang telah dijanjikannya kepada mereka. Inilah hak imam dari orang-orang yang mempersembahkan kurban sembelihan, baik lembu maupun domba. Mereka harus memberi kepada imam bagian paha depan, kedua rahang, dan perut. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan hasil pertama dari bulu dombamu, engkau harus memberikannya kepadanya. Sebab Yahwe Elohimmu telah memilih dia dari semua sukumu untuk senantiasa melayani demi namanya, dia beserta anak-anaknya. Apabila orang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, tempat ia tinggal, dan dengan sepenuh hati datang ke tempat yang dipilih Yahwe, lalu ia melayani di dalam nama Yahwe Elohimnya seperti semua saudaranya, yaitu semua orang Lewi melayani Yahwe di sana. Mereka akan mendapat bagian makanan yang sama, kecuali apa yang ia peroleh dengan menjual harta leluhurnya. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Yahwe Elohimmu kepadamu, janganlah belajar berlaku seperti kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Janganlah didapati seorang pun di antaramu yang mempersembahkan anak laki-lakinya atau anak perempuannya sebagai kurban bakaran, sebagai seorang peramal, seorang penelaah, atau seorang petenung, atau seorang penyihir, atau seorang pengucap mantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah, atau seorang ahli nujum, atau seorang yang mencari petunjuk kepada orang yang mati. Sebab semua orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Yahwe. Dan karena perbuatan keji inilah, Yahwe Elohimmu menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Engkau harus hidup tanpa celah di hadapan Yahwe Elohimmu. Sebab bangsa-bangsa yang akan engkau halau ini mendengarkan para petenung dan para peramal. Tetapi Yahwe Elohimmu tidak mengizinkan engkau untuk berbuat demikian. Yahwe Elohimmu akan membangkitkan dari antaramu seorang nabi bagimu dari saudara-saudaramu, seorang yang seperti aku, dan kamu harus mendengarkan dia, sesuai dengan semua yang engkau minta dahulu kepada Yahwe Elohimmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, Aku tidak mau mendengar lagi suara Yahwe Elohimku, dan juga tidak mau melihat api yang besar ini lagi, supaya jangan aku mati. Yahwe berfirman kepadaku, apa yang mereka katakan itu baik. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau. Dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang aku perintahkan. Setiap orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan dikatakan nabi itu dalam namaku, aku akan menuntut pertanggungjawaban. Tetapi nabi yang lancang berkata-kata demi namaku, yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya dan yang berkata dalam nama ilah yang lain, maka nabi itu harus mati. Apabila engkau berkata di dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan mana yang tidak difirmankan Yahwe? Apabila seorang nabi berkata demi nama Yahwe dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak menjadi kenyataan, itulah perkataan yang tidak dikatakan Yahwe. Nabi itu telah berbicara dengan lancang, maka janganlah takut kepadanya.